Siapa ini yang duduk di sini nih? Ini tak buka dulu aja ya, biar enak. Jin, buka ya Pak. Yoi. Enggak, saya lihat kok ada penari masuk, apa memang dia penari beneran atau penari gadungan? Masuk dong. Penari cabutan. Oke Bapak silakan ini dulu Pak, di intro dulu. Oke. Selamat pagi, siang ataupun malam sobat pemasyarakatan. Kembali lagi bersama saya Jun, salah satu host di Suara di Balik Jeruji sekaligus pembina di BIM Giat Rutan kelas 1 Cipinang. Ditemani dengan host kedua yaitu Ya, Edi Effendi. Ya senior WWP lah. Senior WWP. BIM Giat ya. Paling senior. Oke. Narasumber kita perkenalkan diri dulu, silakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjang saya Febio Gilang Ramadan. Saya kelahiran Cirebon tanggal 6 April tahun 91. Pak. Panggilannya apa nih? Bewok aja Pak. Bewok. Iya. Tadi sebelum acara dirapin dulu biar kayak ganteng gitu. Oh gitu. Iya. Saudara Bewok. Sebelum masuk sini nih, ya kan kami di sini nih pengen tahu nih semuanya. Jadi orang tua saya itu asli Cirebon Pak, dua-duanya. Dua-duanya Asli, makanya saya juga kan dilahirkan di Cirebon. Anak pertama dari 3 bersaudara, adik saya dua-duanya perempuan. Saya dibesarin sampai umur 17 tahun saya di Cirebon, sampai habis itu nyokap sama bokap pindah ke Pekanbaru karena ada kerjaan. 17 tahun di Cirebon. Iya, Cirebon semua Pak. Adik-adik di sana berarti? Adik sebenarnya sampai 17 itu di umur 16 tahun tuh pindah tuh kan Pak, nyokap sama bokap ke Pekanbaru dari Cirebon. Nah itu adik dua-duanya ikut. Gitu. Jadi tinggal sendiri di Cirebon. Dibuang? Enggak Pak. Oh nggak dibuang. Disisihkan Pak. Sisain Pak. Gitu, Berarti masih sekolah ya? Usia itu masih sekolah kan ya? SMA kelas 1 Pak. Tapi dia anak jelas Pak. Jelasnya gimana? Jelas masa ngambang mau bayang. Iya sih, kalau nggak jelas nggak kelihatan Pak di sini. Halus dong. SMP dapat motor, SMA dapat motor. Udah gitu bisa pinjam mobil kapan-kapan mau semuanya dia bisa. Iya Pak. Orang berada dong berarti? Ya. Pas aja Pak. Pas mau ini ada, pas mau itu ada. Emang orang tua kalau boleh tahu tuh kerjanya apa? Jadi ayah tuh almarhum ayah sama bunda itu dulu satu perusahaan Pak. Dia punya pabrik mebel. Tuh. Jadi biasa kalau misalkan ayah tuh ngurusin yang untuk di dalam negeri. Ya, misalkan ada pengiriman yang lokal. Nah kalau bunda tuh biasanya dia ngurusnya kayak untuk yang luar negerinya, ekspornya. Gitu, iya. Itu dulu Pak. Tadi kan bilangnya almarhum, berarti udah Almarhum Pak. meninggal keduanya? Meninggal. Sudah berpulang lebih dahulu. Pas sampai masuk sini atau sebelum? 6 bulan. Jadi tanggal uniknya itu tanggal penangkapan saya sama tanggal penahanan sama tanggal almarhum berpulang itu sama Pak. Jadi almarhum itu 2 Desember 2019, nah saya ditahan 2 Juni 2020. Pas 6 bulan. Bunda itu? Ayah. Ayah, bunda? Nah masih ada sampai sekarang Pak. Oke. Anak pertama dari 3 bersaudara. Ya, Pak. Dari keluarga yang cukup berada ya Pak Edi ya? Iya. Dari SMP udah dikasih motor ya? Udah deh. Saya baru-baru kasih motor, kasih sepatunya syukur. Karena itu tadi kamu nakal gitu enggak? Nakal, jadi kalau dari kecil tuh masa lalu saya backgroundnya tuh nakal banget Pak. Nakal dalam artian nakal anak kecil, gitu. Cuma agak sedikit berlebihan aja sih nakalnya Pak. Gimana berlebihan itu? Jadi saya tuh kalau dari dulu kalau bercanda tuh suka gregetan gitu loh Pak. Kalau bercanda, jadi apa sih? Cari klimaks dari candaan saya gitu. Jadi kalau misalkan nggak total lu bercanda kayaknya kurang pas. Sampai saya pernah matahin kaki anak orang Pak, gara-gara gregetan. Oh. Gitu. Galak. Ya bukan galak. Iya, gregetan juga bukan galak gitu. Jadi
kan dia tuh posturnya kecil. Nah, sementara tuh saya agak sedikit lebih bongsor postur tubuhnya. Kita main jungkat-jungkit gitu dulu Pak di dekat masjid Cirebon tuh SD kalau nggak salah. Nah, pas saya di bawah, dia di atas nih posisinya kan. Iya kan jungkat gitu di atas. Iya, dia di atas. Itu dia nggak bisa bikin saya ke atas. Jadi dia lompat-lompat tuh di atas tuh berusaha biar dia bisa turun, saya naik gitu kan. Saya ketawa-ketawa ngeliat dia kan. Saya kerjain sekalian. Pas dia lagi lompat, saya lompat juga. Jadi akhirnya yang harusnya bebannya numpuk di saya kan hilang tuh. Jatuhlah si besi juga gitu. Jatuh, kakinya kelipet ke bawah besi. Udah jatuh gitu, terus saya dudukin lagi jungkit-jungkitnya. Oh, kerak Tuh, langsung. iya, jadi tulangnya agak sedikit patah. Sedikit ya. Sedikit patah. Nangis dia, saya tinggal aja udah Pak. Wah, nangis nih, bahaya ya. Tinggal aja Pak. Kalau nggak dimarahin tuh sama bapaknya Pak. Tapi anaknya baik hubungan sama kamu sekarang. Ya terakhir sih gitu Pak. Maksudnya ya, anak kecil berantem, tapi ya. Jadi 2 minggu lebih saya nggak main tuh di rumah, main di rumah. Pas sholat Jumat, saya sholat Jumat, ayo udah ikut ayah katanya. Sholat Jumat, ketemu tuh sama bapaknya di sholat Jumat. Pas sudah wah dimarahin nih kan. Pas selesai mau pulang disamperin sama bapaknya. Cuma ditepuk, lain kali kalau main hati-hati, jangan kasar. Siap. Dari situ berarti aman kena ke anak kecil nih, ya kan dimarahinnya gitu doang. Tapi nggak parah lah ya. Maksudnya Enggak sih Pak. masih bisa diobati, nggak ada Masih. efek-efek panjangnya gitu maksudnya. Tapi ada apa yang khususnya nih Pak kalau dengan ceritanya kan? Kalau habis berbuat sesuatu tuh memberi tanda gitu. Oh, berarti tuh anak-anak kecil dikasih tanda dong. Iya Habis Pak. itu langsung Tanda kalau dia pernah jadi teman saya gitu. Gimana nih? Coba jelasin. Kalau tanda itu kayak dia mengatakan bahwa itu hasil kerja gue tuh nakal tuh. Kenapa? Jadi kayak berusaha cari perhatian gitu. Begitu? Iya Pak, betul. Jadi Bunda almarhum bokap sama Bunda tuh karena kan kayu kan Pak, mebel. Jadi banyak waktu di luar. Memang kata. Jadi saya tuh dulu waktu dari mulai SD terus sampai SMA bahkan itu lebih sebanyakan sama nenek. Makanya saya manggil nenek itu ibu, manggil nyokap bunda gitu. Tapi itu dalam rangka cari perhatian atau gimana? ya nggak bisa dibilang cari perhatian sih Pak, karena kan sebenarnya perhatian itu sebenarnya udah cukup. Cuma emang sayanya aja kayak pengen perhatian yang lebih. Oh, karena kan kedua orang tua sibuk kerja. Karena emang saya sama almarhum itu satu karakter. Maksudnya kami kalau misalkan nggak ada hal yang benar-benar penting, jarang ngobrol. Oh. Jadi kalau udah ada yang penting nih yang mau dibahas, baru ngobrol. Beda kalau sama bunda, saya lebih manja ke bunda sih. Cowok lebih dekat ke ibunya. Itu kan itu pas kerja ya, makan itu pas kerja. Apa namanya? Tadi kan kisah SD-nya tuh. Masih zaman-zaman kecil lah. Yang secara nggak langsung ya nakalnya yang ngelebihin gua kayaknya. Karena mungkin karena kemampuan orang tua cukup lah ya. Iya. Kemudian ya banyak fasilitas, ya kan. Kemudian dia merasa kok gue nggak pernah ngobrol, nggak diperhatiin gitu. Jadi dia cari perbuatan lebih. Ya. Tadi ada kisahnya di SD. Ya. Itu SD, SMP, SMA di Cirebon. Masih di Cirebon. Kuliah? Kuliah di Pekanbaru. Oh, kuliah ikut langsung ke sana Pekanbaru. Ya jadi SMA kelas 1 pas mau naik kelas 2 itu ada satu orang di situ yang cuma dia satu-satunya murid di SMA itu yang nggak bagi raport Pak. Yang nggak menerima rapor. Nggak menerima raport betul. Siapa lu? Saya Pak. Iya, raport. Jadi nyampe Pekanbaru. Jadi ternyata kan saya kalau naik motor itu dari jarak dari rumah ke SMA kan SMA 1 Cirebon ya. Itu sekitar setengah jam kalau naik motor. Cuma
namanya anak SMA satu mau kos lah gitu kan, biar deket. Padahal sebenarnya bukan itu alasannya, karena pengen bebas. Debat ya udah kasih aja kos kata bokap kan ayah gitu. Cuma nggak taunya ayah tuh nyuruh orang, maksudnya ini perhatiin nih anak saya. Oh, mantau. Ikut klub ya Pak, bukan geng motor, ikut klub motor. Embassy gitu kan. Terus ya udah mulai tahu touring segala macem. Wah, ini nggak beres nih anak gue nih gitu ya kan. Jadi akhirnya langsung kontak karena gini Pak. Jadi uniknya Bunda itu punya geng arisan dari SD yang memang circle anak-anaknya itu mainnya ya satu geng arisan juga. Jadi misalkan ada satu geng arisan tuh ya ada 8 ibu-ibu nih, nah anak-anaknya main juga gitu ikut. Oh, satu geng juga anak-anaknya. Anak-anaknya itu berjalan sampai dengan kepindahan saya sampai dengan SMA kelas 1 mau naik kelas 2 tuh kami masih dekat. Gak ada satu banget teman perempuan cewek udah kayak adik gitu loh, karena nyokapnya juga udah nggak bisa kayak anak angkat. Nah, circle itu tuh yang setidaknya memberi protek tersendiri gitu. Karena kayak saya nih, misalkan saya ngerokok nih diem-diem, terus teman saya ngeliat nih, yang circle itu misalkan si A ngeliat, dia pasti ngelapor tuh ke nyokapnya, nyokapnya lapor ke bunda, jadi udah susah lah Pak gitu. Circle itu yang akhirnya lebih banyak mengirimkan report tidak dikenal ke ayah sama bunda. Oh, ke orang tua ya. Wah, ini bandit nih udah nih, pindah. Saya nungguin doang. Pindah nggak sekolah? Nggak usah, nggak mau. Ya. Berarti bener serem ya keluarganya ya, sampai dipasang mata-mata. Enggak, artinya kalau dari kacamata saya sebagai orang tua itu suatu perlindungan yang baik ya Pak. Ya. Jadi si orang tua tahu nih anak berada dalam circle yang seperti apa? Yang di luar sekolah yang terpantau gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa terlalu mana-mana gitu. Berarti sekarang menurut dia itu berguna nggak buat kamu tuh selama itu? Sejauh itu berguna sih Pak. Karena bukan sebagai bentuk mengawasi kebebasan, bukan? Enggak. Jadi akhirnya kayak awalnya kayak lah ntar kalau misalkan gini ada yang lihat, ada yang lapor lagi, ada yang ini. Cuma lama-lama karena udah terbiasa jadi ini macam-macam lah, ngapain juga ketahuan gitu Pak. Ya udah aja pulang sekolah main sama mereka, antar kadang sampai Isa gitu kan, karena di rumah juga salah satu anggota itu. Satunya sama orang tuanya juga di situ. Pulang dianterin, pulang ke rumah. Seorang anak yang dibesarkan dengan keluarga yang katakanlah keluarga yang harmonis, ya kan. Kemudian circle-nya pun circle yang terpantau, itu menurut saya gedenya akan jadi bagus gitu Pak. Ya betul kan bagus, tapi kenapa dia jatuh ke bui? Itu kan juga pertanyaan juga. Ya. Kalau segitu-itunya sih. Kan lu bukan anak nggak baik-baik, lu anak baik-baik, anak jelas ya kan Pak? Iya benar. Iya kan, segala fasilitas ada. Katanya dibeliin mobil pula tuh di Riau ya. Iya, jadi dulu tuh ini awalnya gini Pak, awalnya tuh jauh sebelum itu habis SMA nih, SMA saya ngeliat ayah tuh enak gitu loh waktu itu Pak, jam SMA punya ya kan, lah nggak mau kuliah lah, langsung kerja aja sama ayah gitu. Sampai belajar udah. Ini bagian yang menarik nih Pak, coba aja terus. Udah oke, kata ayah. Mau kamu kerja sama ayah? Iya, oke, dah. Besok berangkat Senin. Saya pakai sepatu tuh Pak, sepatu celana panjang, kemeja. Itu di Riau? Di Riau Pak, bukan baru bawa tas kayak orang mau ke kantor. Ayah naik mobil, saya naik motor. Saya nyampe kantor nih, udah nyampe kantor, udah siap mau ngapain nih ya kan? Saya suruh ngemplas kayu Pak. Ngamplas kayu? Ngamplas kayu. Ya Allah, udah rapi-rapi. Ngamplas kayu, lagi celana pendek gitu kan. Ayah debat tuh kan sama ayah. Kamu mau ikut kerja? Kamu mau tahu, mau ngerti dari awal. Oh, dari ngamplasnya itu. Iya. Jadi dari awal detailnya banget, kamu mesti tahu ini awalnya hari gimana, terus proses selanjutnya apa, tahapannya gimana, sampai akhirnya lu ngerti ya, lu jalan sendiri. Nah, sampai dari mulai ngamplas kayu, saya jalanin tuh, terus ngecat dinding rumah segala macem, sampai akhirnya seborongan. Nah, 2010 itu saya dapat proyek pertama saya
itu BLT, jadi kayak renovasi tahap finishing tahap 3 gedung BLT Badan Latihan Tenaga Kerja Pekanbaru gitu. Rugi Pak 80 juta. Kenapa Ya, tuh? Ya belum ngerti apa-apa sebenarnya kan, cuma karena ambisi aja, wah bisa gitu kan. Ternyata Oke. pas praktek lapangan masih banyak hal yang belum saya ngerti, akhirnya rugi 80 juta. Terus ketika saya tahu nilai kerugiannya, saya bilang sama ayah, kuliah aja deh kayaknya. Dia lah akhirnya. Cuma kuliah tuh saya masih sering kayak nyari uang sampingan gitu, dari kantor. Jadi misalkan ayah butuh mau ngirim barang nih, udah nggak usah nyuruh supir, udah saya aja. Jadi saya bawa mobil bak, nganter kayu, nganter apa gitu kan. Pede aja cuek gitu kan saya Pak. Emang ada teman saya, teman dari SMA, kadang saya ajak buat keneknya kan, bantu ngangkat-ngangkat. Nah itu kalau memang jamnya berdekatan sama jam kuliah, habis nganter terus saya ke kampus dulu tuh Pak. Mobil bak, penter bak itu yang bunyi ketek gitu Pak. Bawa mobil ke kampus, taruh di depan kampus tuh. Cuek aja, ya bodo amat lah gitu kan. Main dapat sekali jalan 200. Pada zaman itu? Pada zaman itu 2010 gitu kan. Nah, akhirnya 2011 pas ulang tahun tuh jam 5 pagi nih rame nih tiba-tiba masuk kamar. Ya ada temen cewek, cowok gitu kan. Jam 5 pagi kan baru bangun Pak. Nggak bisa duduk doang sih Pak, ngapain berdiri. Udah makan segala macem. Kasih surprise saya. Surprise, sudah pulang. Baru sini kamu kan udah dewasa. Udah harusnya sudah bisa bertanggung jawab sama barang. Gimana cara ngerawat, gimana cara memiliki. Jadi biasa dikasih map coklat. Nih, pas saya buka, sekarang ambil, mak lalu kasih kuncinya. Ya udah nggak usah bawa pick up lagi ya ke kampus aja. Bingo. Bingo. Iya. Itu dari zaman di Cirebon tuh saya pengen punya kayak gitu Pak. Apa mereknya? Apa? Celica Pak. Oh. 2 pintu ya? Bukan. Dari karena waktu di Cirebon, Mobil anak muda tuh, Pak. Iya, makanya. tapi nggak kuat Pak saya Pak. Hah? Boros. Iya. Apanya bensin? Bensinnya boros Pak. Oh, gede cc-nya 2000 ya? Itu kuliah ngambil jurusan apa? Teknik informatika Pak. Oh, kirain ngambil hikmahnya aja. Akhirnya gitu Pak, setelah menjalani hidup ya kan. Ada yang penting hikmahnya aja lah Pak. Teknik informatika lulus itu? Lulus Pak. Alhamdulillah. Walaupun ya itu loh Pak, saya Badung sih. Jadi semester pertama saya udah demo, ngajak teman-teman demo nurunin dekan Pak. Jadi masuk black inilah. Kamu apa sih? Unri? Uni Lancang Kuning Pak. Lancang Kuning. Unri kayaknya nggak mampu ya otak saya waktu itu. Oh, Lancang Kuning. Negeri juga Pak, ya kan nggak mampu ya. Jadi bukan tes gagal ya udah. Unilak aja lah. Jadi Unilak itu swasta tapi naungan negeri Pak. Karena dulu punya dia yayasan dari gubernur semua. Tahu lah, kayaknya dosen-dosen negeri semua itu kan? Iya, bisa negeri semua. Cuma kan agak lebih nyantai Pak. Oke. Kalau Unri, adik saya tuh yang Unri Pak. Unri teknik kimia lagi. Wah, badannya udah kayak papan Pak. Kurus. Ingat, wah untung dulu saya nggak Unri dia. Saya Unri dulu kurus juga dia Pak, kacau. Cowok cewek? Cewek Pak. Cewek, kurus. Duh, kasihan. Oke, kalau gitu di Pekanbaru sampai kapan tuh? Sampai 2014 Pak. Jadi Tapi kan orang tua masih Pekanbaru, kamu pindah. masih. Ya ini menarik karena saya nggak tahu mindset yang tertanam dari diri saya tuh pindah jauh dari keluarga karena saya ngerasain dari kecil kan Pak. Jadi itu kayak sebuah tradisi. Jadi makanya saya selesai wisuda, terus saya ngelamar tuh nggak ada yang di Pekanbaru, semua di luar. Di Jakarta, di Bandung. Makanya saya mau keluar dari Pekanbaru. Nggak ngomong sama nyokap sampai akhirnya saya ikut interview tahap awal, psikotes jarak jauh, final interview di Menara BCA. Case-nya dulu. Mungkin ada yang pengen tahu case-nya itu apa. Ini gara-gara IT juga kayaknya. Bukan. Soalnya kan katanya kan nggak nakal masa-masa remajanya nih, Iya. katanya kan Iya, gitu. katanya, iya.
Nggak nakal kan dalam artian namanya juga anak kecil pak. Remaja. Iya, namanya juga remaja gitu kan pak. Ya minta maaf ya udah. Cuma kalau pergaulan sih pak, saya akuin pergaulan siapapun orangnya, menurut saya ketika dia udah masuk dalam circle yang memang sudah turun temurun, dalam artian udah lama banget. Seperti itu circle-nya, siapapun orangnya pasti sedikit-sedikit akan kebawa gitu pak. Nah, salahnya adalah saya kebawa. Jadi setelah saya resign dari, karena kan di kantor sebelumnya itu saya jauh-jauh banget pak, 6 bulan saya dari perusahaan itu tarik ke pusat, dilempar ke Luwuk, Sulawesi Tengah, terus tahun lebih balik ke Jakarta, dilempar lagi ke Manado, balik lagi. Itu saya terakhir saya mau dikirim ke Fiji, Pulau Fiji itu saya resign. Di situ saya ke perusahaan yang baru. Nah di situ sebenarnya nggak ada hubungannya sama IT pak, cuma dia mau mendigitalisasi kantornya. Jadi akhirnya ya ujung-ujungnya jualan online. Nah, disitulah saya mulai sedikit melihat celah cuan nih kayaknya. Cuan, akhirnya cuma kebablasan maksudnya ada yang seharusnya tidak saya lakukan secara hukum, ya saya lakukan. Itu terperosoknya di situ. Ya. Berapa Di sini. putus? 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Itu di perusahaan baru yang masuk itu? Iya, perusahaan terakhir yang. Perusahaan terakhir itu? Tapi saya dengar sebelum ke situ kamu pernah jadi pengusaha juga. Norasin pak itu mah. Relasi ini, jangan ini jual beli juga tuh. Iya. Ya gitu, jadi awalnya tuh saya break dari Manado tuh udah selesai. Terus saya mau diberangkatkan ke Fiji kan, cuma saya lihat kontraknya dari value gajinya segala macam, kayaknya nggak tergiur nih lah, udah lama. Jadi itu yang paling berat itu kontraknya 2 tahun saya nggak boleh pulang pak, dalam keadaan apapun kecuali ada pengganti. Sementara yang sebelumnya nggak pernah ada pengganti pak. Iya. Jadi tahu udah nih jauh lah, udahlah saya resign, nggak boleh cabut dari situ udah. Cabut mau ngapain nih? Udah jualan telur asin aja lah. Jadi saya beli telurnya, saya bikin adonannya, bikin telur asinnya, saya rebus sendiri, saya jual sendiri. Saya makan sendiri? Lama-lama sih enak pak. Ya awal sih karena kan tidur saya sama telur, buka mata lihat telur, mandi ada telur, makan sama telur, ya telur semua pak. Pokoknya badan sebegini, banyak telur asin. Kebanyakan telur asin. Berapa lama itu? 8 sampai setahun, 8 bulan sampai setahun. Jualan telur asin itu? Nah di situ saya ditawarin tuh sama perusahaan yang lama, dan ayo bantu lagi dah ini, udah saya bantu. Nah si bisnis yang usaha ini saya percaya sama temen. Cuma ya gitu, dikit-dikit kok lama-lama nggak jelas sih, ya udah tutup aja lah, tutup. Hilang gitu ya. Sayang ya. Belum jual. Oke, tadi sebelum kita masuk sini, kamu kan menari nih. Kita lihat dari luar, wah nih ada penari nih. Itu belajar nari di mana sih? Apa dari kecil? Jadi kalau nari itu pak, itu darah saya emang darah penari. Darah penari. Bunda itu dulu penari jaipong pak. Oh, kalau bokap? Iya, bokap dia nonton yang nari pak. Iya. Akhirnya SMA tuh saya ikut street dance. Street dance? Ya begitu kuliah saya gabung di Wannabe itu agensi dancer yang memang pentas itu panggilan gitu. Cowok panggilan buat dance. Ada yang ulang tahun, nari-nari. Enggak sih, kayak misalkan kalau ada gathering dia sambutannya itu ya kami nari gitu, lumayan. Oke. Ya, kalau saya lihat tadi emang agak luas nih, kayaknya punya bakat nari nih. Iya. Kita nggak punya divisi tari sih pak. Jangan.
Oke Pak Jun, kita nih, ini kan di sini banyak sekali produk-produk kita nih yang bisa kita tampilkan seperti sablon ya, sablon gelas, sablon di belakang lah. Lewat itu ada iya. kaos-kaos ya. Ya, teman-teman nih di sini hasil produk warga binaan cukup banyak. Di antaranya ada kaos sablon, mug sablon, lukisan. Lukisan pun nggak cuma di kanvas, nggak cuma di kertas, di sepatu bisa, di kaos bisa, di tas pun bisa. Di sini juga ada produk-produk kulit, dompet kulit, tas kulit, dan lainnya. Ketika kamu melamar ke BIM Giat, ya, yang kamu harapkan kamu masuk mana? Jadi pas awalnya pas di penampungan itu kan saya ngelihat banyak tempelan-tempelan gitu. Itu ada di situ loh dicari untuk web developer, terus web programmer, IT itu Pak. Wah, memang makanya pas kesini langsung daftarnya memang langsung ke situ. Nggak coba ke yang lain sih. Ya, alhamdulillahnya waktu itu posisinya masih belum ada yang ngisi gitu kan. Akhirnya sih sama Pak Edi pertama. Itu pas sudah masuk sini ya, kenalnya itu dari tempelan-tempelan pasti penampungan. Ya. Ada kegiatan di rutannya sendiri untuk web developer ya, web programming gitu. Tapi selain kamu mendaftar di IT, apa yang kamu dapat selama ini? Kamu kan bukan cuma bisa itu doang di sini kan? Saya di sini banyak kenal orang. Bukan kenal orang, kemampuan kamu sebagai manajerial, administrasi. Saya tuh jauh banget, nggak pernah belajar. Karena kan memang basic saya dulu IPA kan Pak. Pembukuan tuh mau jauh banget, nggak ngerti dah pokoknya sosial apa gitu, akuntansi gitu. Terus di sini mau nggak mau harus belajar, bukan memang kita yang butuh, kita yang pengen gitu kan Pak. Saya belajar, saya lihatin, akhirnya manajerial saya mungkin kalau menguasai sih jauh lah Pak, bisa saya kita ngerti. Terus administrasi, Tahu dasarnya lah. tahu dasarnya, banyak hal yang bisa saya dapetin juga dari kegiatan selama di sini ya. Padat nggak kegiatannya? Banget Pak. Jadi Perbandingan di luar gimana? padat di sini. Padat di sini? Di sini. Jadi merasa jadi PNS? Enggak sih Pak. Pegawai non-stop ya? Enggak sih, enggak. Berkegiatan di sini tuh buat saya remisi tambahan Pak. Kenapa? Karena kan kalau ada teman-teman yang lain tuh dia cara ngambil remisinya itu dengan cara tidur. Karena mempersingkat waktu lah. Di sini tuh dengan kegiatan justru kita nggak kerasa Pak. Tiba-tiba sebulan. Ini tinggal mau pulang. Berarti padat banget ya. Perbandingannya berapa persen tuh? 80 sampai 100. Di sini? Iya, jadi di luar tuh 80, di sini 100. Beda 20%. Karena di luar itu kan memang saya hanya mengerjakan apa yang sudah ditugaskan. Oke. Kalau di sini harus multi talent. Tapi ini Pak, maksudnya yang saya dapatkan dari sini tuh ternyata Tuhan itu selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Oke. Jadi di luar saya nggak pernah bisa ini, di luar saya nggak pernah bisa itu. Di sini dengan deadline, dengan keterbatasan yang ada, waktu yang relatif singkat, kok kelar gitu loh. Di luar mungkin ya di luar kan fasilitas lengkap, lebih lengkap dari lebih memadai lah, terus banyak yang bisa bantu segala macam. Tapi karena memang rasa memilikinya kurang, ini bukan perusahaan gue juga, ini bukan kantor gue, ya tetap ada miss di sini karena memang kita ini divisi saya, ini aktivitas saya saat ini, saya yang butuh ada di sini, jadi ya apapun rintangannya ada aja nemu jalannya gitu, sampainya itu akhirnya kelar, alhamdulillah. Jadi apa
hikmahnya di balik itu? Itu yang sebenarnya. Jadi ternyata Tuhan itu selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Apa walaupun di tengah keterbatasan Segala kita bisa Ya. di luar itu. Saya mau nanya nih, pengakuan Anda nih bahwa saya punya keluarga baru gitu kan di sini, ya. Apa artinya tuh? Coba dijelaskan. Nangis lah. Ya, Jadi gini Pak, karena memang saya terbiasa jauh dari keluarga inti. Keluarga saya selama di luar itu ya teman, terus yang saya anggap sahabat, entah apa yang mereka anggapkan kepada saya merasa dia dekat lah sama saya. Tapi ternyata proses ini yang mengeliminasi mereka satu-satu gitu. Di sini saya kenal sama banyak personal yang sebelumnya nggak pernah saya jamah gitu, maksudnya nggak kenal sama. nggak tahu lah ya. Bukan circle gitu kan Pak. Ada yang grup band di luarnya gitu kan. Terus banyak ini lah, banyak faktor, banyak hal yang saya temukan baru di sini gitu, dan saya bisa tahu kalau apa yang kami bentuk saat ini, apa yang terjalin saat ini itu berdasarkan tulus dari hati. Karena ya kami sama-sama satu penderitaan, sama-sama satu rasa, sama-sama berbagi cerita gitu kan, dalam keadaan yang memang kami sama gitu. Kalau misalkan di luar kan mungkin ini dekat, misalkan aku ngeliat ini ada duit atau ada apa gitu. Kalau di sini memang mengalir gitu aja Pak, gitu. nggak butuh materi lebih untuk bisa akrab sama orang sendiri. Cukup satu daerah, cukup sebatang rokok, secangkir kopi, udah banyak cerita yang ada gitu. Itu satu pertanda bahwa ada keluarga gitu ya. Keluarga Pak. Dan saya yakin ikatan yang terjalin akan lebih langgeng Pak. Gitu ya. Akan lebih langgeng. Karena kita nggak melihat materi. Ya, karena natural ya, nggak ada faktor X-nya gitu ya. Apa kamu nggak melihat kepura-puraan? Nggak ada. Enggak sih Pak. Nggak ada ya. Enggak. Ada Justru pura-pura baik. karena di sini tuh mungkin kan apa sih yang penjara gitu, lu mesti mau ngapain sih gitu kan. Jadi kayak ya udah, dia apa adanya begitu, saya apa adanya begini ya. Kalau misalkan ya suka ya langsung di depan. Ini lu harus gini gitu. Nanti kan pembelajaran juga Pak. Lalu merasa, oh ini saya keluarga jauh, keluarga inti ya, keluarga rumah. Sekarang saya punya keluarga baru di sini, begitu kan? Iya. Jadi bisa sebagai pengganti gitu ya. Iya, tapi balik tetap ke keluarga rumah Pak. Iya. Kan sih ini lagi. Semua orang juga pengen balik. Cuman gara-gara merasa ada pengganti keluarga yang di rumah, kita merasa ya nggak usah terlalu goyang-goyang atau ngoyo untuk pulang kan gitu. Saya lebih ke ini sih Pak. Memang kalau penyesalan tuh ada, tapi karena apa yang sudah saya lakukan. Bukan saya menyesal saya masuk penjara gitu. Karena menurut saya mungkin saya di sini, saya saat ini menjalani ini itu bukan hanya karena kesalahan yang saya lakukan saat itu, tapi dosa-dosa masa lalu yang belum saya tebus, yang tiap hari numpuk bertambah, belum ada permintaan maaf secara tulus dari hati saya. Akhirnya jalan saya memang harus lewat sini. Udah dapat hikmahnya ya. Dia dapat hikmahnya. Kalau nggak ketemu Pai. Tapi ada satu hal yang kamu sih akui, ya. Ada yang salah nggak di diri kamu nih? Bukan pengertian salah karena dihukum, bukan. Tapi salahnya apa coba? Apa tuh Pak? Kalau saya ngelihatnya kamu tidak bisa memberi contoh yang baik buat adik-adikmu, Oh iya. ya kan? Saya bilang, karena ya itu saya bilang, insya Allah saya ikhlas. Jadi saya sadar saya siapa, saya sadar saya di mana, gitu kan Pak. Saya sadar ya, memang di keluarga cuma saya doang gini, nggak ada sebelumnya Pak. Jadi, dari inti saya anak pertama, ada 2 adik, berarti kan bertiga nih Pak. Saya doang yang belangsak nih kayaknya. yang 2 kayaknya bagus nih ya. Iya, artinya kan walaupun sedikit tapi ada contoh buruk yang kamu berikan. Ya kan? Tapi ini sebagai jadi pelajaran kan. Supaya siapapun yang menonton ini bisa
melihat bahwa nggak bagus kalau sekecil apapun sampai masuk penjara itu nggak bagus, Iya betul. ya kan? Jangan pernah lah. Jadi lebih mungkin lebih kalau bisa diibaratkan tuh kalau lagi jalan di hutan yang berduri Pak. Lebih hati-hati lagi ngelangkah biar nggak kena duri gitu Pak. Karena kalau dulu kan gimana antar lah, bukan antar gimana gitu. Jadi akhirnya banyak dosa, banyak kesalahan yang saya lakukan sampai akhirnya saya harus lewat sini. Tapi ini jalan saya. Oke. Ikhlas berarti ya. Kelas. Sampean tuh pesan ketika masuk di sini. Kesannya untuk diri sendiri, pesan buat teman-teman di sini maupun teman-teman di luar ataupun orang tua atau adik-adik. Yang pertama, maaf sih Pak. Mungkin kalau ada kata lain selain maaf yang bisa saya sampaikan untuk orang tua saya, untuk keluarga saya, untuk adik-adik saya, mungkin saya akan lakukan itu. Cuma karena nggak ada, karena nggak bisa, ya saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik buat mereka itu sih Pak. Penyesalan pasti, cuma ya udah jadi mau gimana ya Pak. Lebih ke gimana saya bisa jadi pribadi yang lebih berguna. Bersyukur saya dapat banyak pelajaran, bersyukur saya dapat ilmu yang mungkin kalau di luar saya nggak akan pernah dapetin ini. Tapi bukan berarti bagi yang mau dapat ilmu harus kesini dulu gitu kan Pak. Dicari aja masih banyak caranya. Cuma kan memang setiap masalah itu pasti akan selesai. Badai pasti berlalu. Bagaimana cara menyelesaikannya. Pesan buat teman-teman di sini ataupun di luar? Buat teman-teman di sini tetap semangat, tetap berkarya, jangan biarin jeruji ini menghentikan langkahmu. Yoi, oke. Menghambat boleh, tapi enggak untuk berhenti. Yoi, siap. Buat teman-teman di luar? Jangan lupa pakai masker. Iya, karena kan protokol yang berkesan Pak. Iya, Kita pakai masker. Buat teman-teman yang di luar, apalagi mungkin dengan keadaan yang sekarang, itu Pak, lebih berhati-hati, lebih berusaha untuk lebih bijak dalam segala hal. To the best all the time. Oke. Ada yang lagi yang mau ditanyain Pak Edi? Saya kira cukup karena kita tuh kadang-kadang kalau mau membuat podcast seperti kan ingin memberikan gambaran kepada orang luar ya bahwa tidak pernah berhenti seseorang itu ingin berubah lebih baik di sini. Siapapun dia, latar belakang apapun dia, bisa gitu kan. Bahkan dari tadinya targetnya cuma dapat 5 bisa dapat 10 kan. Jadi sesuatu yang menurut saya jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ya, tergantung gimana pribadinya orang itu ya. Dimanapun dia berada, mau di luar, mau di penjara, jangan pernah menyerah. Sobat pemasyarakatan, di segmen terakhir kita pengen ngasih gift buat narasumber. Seperti biasa, kaos yang dipakai Pak Edi hasil sablon dari teman-teman warga binaan juga. Yang insya Allah kualitasnya nggak kalah sama di luar. Sini. Ini namanya Jawa. Masih jomblo katanya. Oke. Mas Bewok FGR, Febio Gilang Ramadan. Siap. Yoi. Sebagai narasumber ya, saya sebagai host bersama Pak Edi buat kenang-kenangan lah. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Dalam waktu dekat kan pulang. Amin. Kita siu-siu di luar. Siap. Harus lebih baik. Insya Allah. Oke, buat teman-teman sobat pemasyarakatan, demikian podcast dari Suara di Balik Jeruji. See you di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan narasumber-narasumber berikutnya yang mungkin nanti ada hostnya sendiri yang akan jadi narasumber. Demikian, jangan lupa bila kalian suka dengan konten-konten kami, live musik maupun konten-konten lainnya, Suara di Balik Jeruji ataupun yang lainnya lah, silahkan kalian bisa klik tombol subscribe, loncengnya jangan lupa di like, di komen, dan di share biar teman-teman makin tahu kegiatan kami di sini. Dan kalau mau beli produk kami bisa di marketplace kami ataupun di
website kami Bimgia Turutan Cipinang. Terus dukung kami and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.